Halo semuanya, kembali lagi dengan Aka di sini. Di sini aku akan membahas sebuah warning yang bakal muncul kalau kita gak masukin dependensi ke use effect. Nah, dalam contoh ini aku gak masukin ID sebagai dependensi dari use effect, makanya keluar warning kayak gini. Nah, biasanya warning ini terjadi apabila kita itu pingin membuat side effect yang cuma berjalan satu kali ya ketika komponennya di mount. Ini mirip-mirip seperti komponen did mount ya. Nah, biasanya ketika itu terjadi, mau kita masukin dependensi atau nggak mau masukin dependensi, itu logic aplikasi kita atau logic komponen kita itu gak bakal ngebreak, bakal baik-baik aja ya. Jadi kayak seolah-olah percuma masukin dependensi. Nah, di video ini aku mau nunjukin kenapa sih si Slin ini ya, ini kan errornya atau warningnya dari Slin ya. Nah, kenapa sih si Slin ini eh ngasih tahu kita buat masukin ID atau masukin dependency? Karena sebenarnya kita mau dimasukin mau enggak itu kan nggak apa-apa. Nah, kenapa si Slin ini mau sampai segitunya ngingetin kita gitu? Nah, di video ini aku mau nunjukin bug apa yang bakal terjadi kalau misalkan kita nggak ngikutin anjuran Slin tadi atau nggak masukin dependensi kayak gitu ya. Nah, sebelum kita bahas bugnya apa, mari kita lihat dulu studi kasus yang sudah aku buat. Jadi di sini ada sebuah page gitu ya. Di sini bisa nampilin list post. Ini data-datanya saya ambil dari JSON placeholder ya. Jadi ketika kita klik salah satu post ya, misalkan yang pertama nih ya, saya nggak tahu cara bacanya nih gimana. Klik. Nah, dia bakal pindah ke halaman post detailnya untuk nampilin title dan isi dari postnya ya. Kalau kita klik back, dia bakal back ke halaman post list tadi. Simple. Nah, untuk implementation detailnya, di sini saya punya komponen app seperti biasa ya. Dan di sini aku punya dua state. Yang pertama itu adalah post ID. Nah, ini untuk nunjukin ID yang apa sih yang lagi aku pilih saat ini gitu. Apakah ID yang pertama, ID kedua, ID ketiga dan seterusnya. Dan kedua ada page gitu ya. Ini nunjukin aku sedang ada di page yang mana? Di page yang post list kah atau yang di post detail kah? Nah, nanti di sini aku bakal menampilkan halamannya itu, komponen page-nya itu tergantung dari state page yang sedang aktif. Kalau post list ya berarti aku bakal ngerender post list. Kalau misalkan yang aktif post detail, aku bakal ngerender post detail gitu ya. Dan post ID tadi bakal dikirim ke post detail tadi untuk ditampilkan dan di fetching ya. Nah, oke, jadi ini halaman post list karena by default kita nampilin post list. Kalau kita lihat di halaman post list ya, di page post list. Nah, ini gak ada yang spesial ya. Jadi di sini ada sebuah side effect yang bakal berjalan satu kali ketika komponennya di mount. Di sini kita bakal fetching ya ke JSON placeholder seperti yang sudah aku ceritain tadi. Kemudian kalau misalkan udah ke fetch, dia bakal mengakhiri loadingnya dan pasang hasil fetching tadi ke state post. Ya, di sini ada state post berupa array masih kosong by default. Kemudian array post tadi tinggal di mapping aja seperti biasa. Nah, makanya muncul kayak gini. Ketika teksnya diklik ya, kita klik nih post title-nya, dia bakal menjalankan on item click. Dan on item click ini dia itu dari props. Nah, propsnya ini itu bakal menjalankan navigate to post detail ya, dimana navigate post detail ini bakal memindahkan kita ke halaman post detail ya. Jadi yang aktif nanti adalah post detail dan kita jangan lupa juga memilih ID yang sudah kita klik tadi. Jadi post ID-nya ini bakal berubah. Nah, ketika page-nya ini jadi post detail, maka kita akan menampilkan halaman post detail ya, sama kayak gini. Kalau misalkan kita klik, maka post ID-nya akan berubah dan post page-nya ya atau page-nya itu bakal pindah ke post detail kayak gini. Nah, sekarang yang menarik adalah di post detail nih. Kita lihat di post detail nih. Nah, sekarang di post detail itu ada sebuah state ya. Post, dia by default null gitu. Nah, di sini ada sebuah side effect yang
bakal berjalan satu kali ketika komponennya itu di mount. Nah, di sini kita fetching ke JSON placeholder lagi. Kita fetching post dengan ID yang sudah diberikan tadi ya. Yang diberikan melalui state-nya app. Nah, kalau misalkan udah di fetching, udah kita ambil data yang dari backend tadi dan kita masukkan ke state kita, ke state post kita. Baru di bawah ini kita tampil ini. Ya, akhirnya muncul kayak gini. Nah, itu tadi untuk review studi kasusnya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke warning yang kita sebutin di awal-awal ya. Nah, di sini ini ya, biasanya ketika kita itu berangkat belajar React-nya itu dari kelas komponen ya. Di kelas komponen itu kan ada function namanya komponen did mount. Nah, komponen did mount ini adalah sebuah function yang bakal berjalan satu kali ketika komponen kita itu di mount. Nah, jadi kita ingin membuat hal yang sama di function komponen. Nah, that's why kita bikin satu use effect dan dependensinya kita kosongin nih. Dependensinya kita kosongin karena kita pingin use effect ini jalan satu kali ya. Mirip-mirip seperti komponen did mount tadi. Nah, tapi karena kita kosongin dan di dalam sini sebenarnya ada dependensi ya, ada ID. ID ini kan dari props ya. Props itu adalah dependensi. Nah, di sini Ashley-nya marah-marah nih. Dia bilang kayak, ini ada dependensi nih yang belum kamu masukin ke array di sini. Dependensinya apa? Dependensinya adalah ID gitu. Nah, cuma kita tahu ya kayak kita sebagai developer menganggap kalau ya aku pengennya jalan satu kali ini. Gitu kan. Ini aku pengennya jalan satu kali, ya udah aku gak perlu masukin dependensi berarti kan. Toh juga web kita itu gak ada bugnya nih. Kalau kita lihat nih, kita back, kita klik, ya dia fetching lagi, kita back, kita klik, dia fetching lagi gitu kan. Nah yaudah, kita gak perlu masukin. Atau biasanya kalau ada warning kayak gini, biasanya kita disable gitu kan, pakai komennya Eslin gitu. Nah, cuma apakah itu aman ya untuk ngedisable gitu kan, untuk ngedisable warning atau menghiraukan warning ini? Atau kenapa si Eslin ini dari awal udah ngasih warning kalau misalkan itu gak penting? Nah, harusnya ada sesuatu yang penting gitu kan. Nah, di sini aku mau nunjukin apa yang terjadi kalau misalkan kita mengabaikan warning dari Eslin ini gitu. Oke, jadi gini. Ketika kita develop web ya, itu kan selalu berkembang ya. Kebutuhan bakal selalu berubah, spek bakal selalu berubah dan seterusnya. Nah, bayangin nextnya product manager kita datang kepada kita dan bilang, ini behavior user nih berubah nih. User itu pengennya dia itu bisa melihat post list. Terus kalau misalkan dia klik salah satu postnya, detail postnya bakal muncul di bawah. Jadi gak perlu pindah halaman. Kalau pindah halaman, user ngerasa gak nyaman. Jadi user itu pengen ngelihat post detailnya itu ada di bawah. Jadi kalau misalkan kita klik ya, klik di sini nih. Nah, dia bakal muncul detail postnya itu di bawah. Kalau misalkan kita klik post lain, dia bakal langsung berubah di bawahnya juga kayak gitu. Tapi by default kosong kayak gini karena kita belum milih apapun gitu kan. Oke, siap gitu kan. Kita sebagai developer siap-siap aja gitu. Nah, kalau mau kayak gitu berarti caranya adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita nampilin post list dan post detail di satu waktu yang sama gitu kan. Oke, nah kita lihat di sini nih. Ini yang membuat kita cuma bisa nampilin satu page dalam satu waktu adalah karena kita ada kondisi kan di sini. Kondisinya itu pakai state page ini. Nah, berarti kita coba matiin dulu ya. State page-nya ini kita matiin. Oke, kita matikan seperti ini. Berarti ketika pindah ke post detail juga nggak perlu kita set page. Ini juga. Nah, di sini dia error karena ini nggak ada ya. Page sama dengan post list. State page-nya ini udah nggak ada. Ini aku clone dulu aja lainnya biar enak nanti kalau nyalain matiin. Oke, nah yang atas nih aku matiin, terus yang bawah aku hapus nih page-nya, kondisinya. Nah kayak gini ya. Terus untuk yang ini sama, aku clone dulu lainnya. Yang atas aku, yang atas aku komen, yang bawah aku hapus page-nya. Kayak gini. Oke, sip.
Nah, sudah ya. Ini kenapa yang post detail gak muncul, karena kita post ID-nya masih 0 ya. Jadi coba kita tes dulu ya. Kita tes caranya. Post ID-nya kita kasih by default dia bukan 0 tapi 1 misalkan. Nah, udah muncul nih. Kita sudah bisa nampilin post list dan post detailnya di bawahnya. By default post detailnya bakal nampilin 1 gitu ya. Nah, ini udah selesai nih. Oh, ada back buttonnya ya. Back buttonnya kita matiin juga deh. Ini di halaman post detail. Nah, ini back buttonnya kita matiin aja. Oke, nah seperti ini. Nah, udah nih, udah selesai kan. Nah, asumsi kita ya, ekspektasi selanjutnya adalah ketika kita klik salah satu post, si komponen post detail ini bakal fetching ulang gitu kan. Karena state post ID-nya berubah, terus itu dikirim ke post detail, props dari post detail berarti berubah, akhirnya dia butuh re-render dan fetching ulang gitu kan. Nah, kalau kita klik, nah nih gak ada hal yang terjadi nih. Ini aku udah klik ya beneran ya, tapi gak ada hal yang terjadi. Nah oke, mari kita konfirmasi ya, takutnya si post ID-nya ini yang gak berubah gitu kan. Coba kita konsol log di sini, post ID, kita save. Ini ada konsol di sini. Ini post ID-nya by default 5 ya. Tadi aku udah klik sana sini, dia berubah jadi 5. Coba aku klik yang lain, misalkan yang satu nih. Nah, dia berubah. Klik yang kedua, dia berubah. Klik yang keempat, dia berubah. Artinya post ID-nya sudah berubah nih, state-nya udah berubah. Harusnya post detail ini ke render dan fetching ulang gitu. Nah, kenapa ini gak fetching ulang si post detail? Karena kita ingat nih, kalau kita ingat-ingat lagi, kita gak masukin dependency ID ini ke dalam array yang ada di sini nih. Makanya si side effect ini itu gak jalan lagi, karena toh kita pengennya komponen did mount kan. Ya udah, ini ke mount, dia cuma fetching satu kali. Kalau misalkan state-nya berubah, dia gak bakal fetching lagi. Nah, itu yang terjadi. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sebelumnya bisa ya gitu kan. Kenapa sebelumnya bisa dan sekarang gak bisa gitu untuk fetching ulangnya tadi. Nah, di sini aku udah ada Figma ya. Coba kita lihat Figmanya. Ini aku geser dulu. Oke. Nah, jadi coba kita lihat di spek yang sebelumnya ya, dimana kita di spek sebelumnya itu kita nampilin satu page di satu waktu aja, bukan yang muncul dua-duanya ya. Post list sama post detail tuh cuma tampil salah satu. Nah, jadi kan app itu bakal menampilkan antara post list atau post detail gitu ya di spek yang sebelumnya. Nah, sekarang ini lagi nampilin post list. Artinya state-nya itu sekarang page-nya lagi post list dan ID-nya lagi 0 gitu kan. Nah, ketika kita ngeklik salah satu item di post list-nya ya, salah satu post di post list-nya, maka state-nya bakal berubah nih. ID-nya misalkan bakal jadi 1 gitu ya. Kemudian ini gak jadi post list, ini jadi post detail. Nah, page-nya jadi post detail, ID-nya jadi 1. Nah, kemudian Nah, kemudian si app ini dia bakal ngerender si post detail gitu kan. Si post listnya ini bakal unmount nih. Yang post detailnya bakal di mount. Nah, side effect kita tadi itu kan jalannya satu kali ketika komponen post detail di mount. Nah, artinya ketika app pertama kali ngerender si post detail kayak gini, si post detail ini side effect-nya yang tadi itu bakal jalan nih. Bakal jalan dengan nge-fetching ID 1. Nah, kemudian kita back tuh. Kalau kita back berarti kan kita pindah ke sini nih. Ya, berarti ini jadi 0. Terus page-nya jadi post list gitu kan. Nah, terus kita pindah lagi ke halaman post detail gitu. Berarti gini lagi kan. Nah, ketika sebelum pindah maka ID-nya kan berubah dulu tuh. ID-nya berubah jadi 3 misalkan, terus page-nya jadi post detail gitu kan. Nah, ini di mount, jalan lagi nih side effect-nya gitu kan. Karena dia baru di mount, barusan di unmount, sekarang di mount lagi. Maka di side effect-nya bakal jalan dengan ID 3. Nah, itu yang terjadi ketika kita cuma nampilin satu page. Everything works gitu kan. Tapi kalau misalkan udah direfaktor, kita nampilin 2 page sekaligus kayak gini,
tadi muncul bug gitu kan. Kita sama-sama buktiin, sama-sama lihat tadi muncul bug di mana post detailnya gak fetching lagi. Nah yang terjadi adalah nih, app sekarang itu kan dia null ya gitu kan. Nah tapi tadi kita coba kasih default 1 gitu misalkan. Nah ini by default 1 ya. Nah dia by default 1, dia render dua-duanya gitu kan. Si post detail karena pertama kali di mount dia bakal fetching dulu nih dengan ID 1. Dia fetching lah, dia nampilin lah tampilan atau post dengan ID 1. Nah kemudian kita klik nih di post list, kita klik salah satu item, maka ID-nya akan berubah. Jadi dari 1 dia berubah jadi 3 misalkan. Nah ketika berubah jadi 3, si post detail ini gak bakal fetching ulang. Kenapa? Ya karena si side effect-nya itu jalan ketika dia pertama kali di mount, ya kan? Nah ini udah di mount nih, udah tadi di mount-nya. Sedangkan kita gak bilang ke dia, tolong dong fetching ulang kalau ID-nya berubah. Kita gak bilang gitu ke post detail. Kita cuma bilang ke post detail, kalau kamu baru di mount, kamu baru muncul di dalam komponen tree-nya, kamu fetching, kamu jalanin side effect. Nah itulah kenapa kita penting banget untuk memasukkan dependensi ke sini nih. Ya, jadi kalau misalkan kita masukin dependensinya ya, kita masukin ID di sini, kita save. Nah kembali lagi ya. Ini aku tutup dulu. Nah ini bakal works nih. Ini ID-nya aku pasang, dependensinya ke post detailnya. Dia bakal bisa fetching ulang kalau aku klik item yang lain nih. Misalkan aku klik ini nih. Oh ini udah yang 4 ya. Klik sini. Nah klik di 1, klik di 5, klik di 2. Nah dia bakal fetching lagi gitu. Nah jadi itu ya, buat teman-teman jangan takut buat masukin dependensi ke dalam use effect-nya gitu. Jadi baiknya jangan mikirin, ini harus komponen did mount nih. Ini harus komponen did update dan segala macam. Itu mindset di lifecycle, di kelas komponen. Sedangkan di sini kita itu pakai side effect. Jadi mikirnya tinggal, di dalam use effect ini aku pakai dependensi apa aja ya. Aku pakai dependensi ID. ID ini dari luar. Ya, di props. Ya udah aku masukin dia sebagai dependensi. Nah, itu untuk menghindari bug yang tadi. Jadi, untuk saat ini komponen kita gak ngebug gitu ya. Tapi kalau misalkan dia direfaktor, suatu saat nanti di masa depan bakal muncul bug-bug yang kita gak tahu itu kenapa gitu kan. Ya biasanya karena dependensinya gak dimasukin. Ya, mungkin untuk saat ini mudah nih untuk nge-solve-nya gitu kan, karena ya komponennya cuma 2, codebase kita kecil, itu gampang banget, mungkin nggak sampai 1 menit udah selesai gitu kan bugnya gitu, atau bahkan kurang. Tapi bayangin kalau kita kerja di tim yang codebase-nya itu lumayan gede, komponennya tuh ada banyak banget, ada ratusan gitu misalkan ya. Nah itu kalau misalkan ada missing dependency, kita nggak tahu nih di bagian mana yang missing ketika kita refaktor. Kayak gitu. Gimana? Teman-teman kebayang? Atau kalau misalkan nggak kebayang atau ada pertanyaan atau teman-teman pernah ngalamin hal yang sama kayak gini, teman-teman bisa komen di bawah ya. Thank you.